Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini Bapak Ibu semua menyempatkan diri untuk hadir mendengarkan dari kami terkait dengan pembahasan visi-misi dan tujuan sekolah serta pembahasan pendidikan aktif dan guru dan pembahasan kehidupan atas guru terkait dengan budaya itu sendiri. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW serta sahabat, keluarga, dan teman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Bapak Ibu guru yang hebat semua, izinkan saya untuk membuka acara ini dengan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan sebagaimana yang berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga sambutan, keempat pembahasan visi-misi dan tujuan sekolah, kemudian yang kelima pembahasan penilaian akhir kinerja guru melalui PPM kinerja, yang ketujuh pembahasan KBP atas guru budaya positif. Acara selanjutnya yaitu doa. Kita persilakan kepada Ananda Hijratul Rahman untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan. Kali ini yang mewakili kepala Laksana Desa Bulungan Bapak Mas Dar SPD. Persilakan. Mohon maaf, Pak Tanah dari SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan, yang mana formal tentunya yang sesungguhnya membuka acara ini adalah kepala sekolah sedang bisa berbohong, tetapi ada satu hal yang mungkin tidak bisa dilakukan, makanya beliau tidak kesempatan hari ini. Yang kami hormati seluruh tenaga pendidikan yang sempat hadir mengikuti kegiatan rapat hari ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu di laboratorium kimia dalam rangkaian untuk menghadiri acara IHT terkait pembahasan visi misi dan tujuan sekolah SMA Negeri 1 Depok. Kemudian juga senantiasa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, karena beliaulah menunjukkan jalan. Alhamdulillah pada hari kita menikmati jalan yang kita dapat menemukan menuju keberkahan dunia. Mengawali daripada sambutan kami, yang mana kami tahu persis bahwa kalau berbicara terkait
yang merupakan sarana, yang merupakan pedoman panduan TS kita untuk melaksanakan daripada program-program yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Dan saya tahu persis visi-misi sekolah yang ada, boleh saya katakan sudah mungkin tidak memenuhi zaman, bahasa seperti itu ya. Jadi kita mengikuti, apalagi di sekolah kita ini sudah diperhadapkan dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mau tidak mau, visi-misi itu boleh saya katakan harus direvisi, ada perbaikan mengikuti perkembangan apa yang sudah diperlukan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi lagi-lagi saya tidak terlalu banyak menyampaikan harapan kami menggantikan daripada amanah yang diberikan oleh Bapak Pimpinan, supaya betul-betul apa yang kita akhirkan nanti, yang kita rumuskan, bisa mewakili orientasi apa yang kita akan kerjakan ke depan 5 tahun ke depan, itu seperti itu ya. Dan boleh dikatakan hasil yang kita lakukan, dapatkan hari ini, kita bersama-sama mengambilnya untuk diteruskan ke Bapak Pimpinan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini senantiasa diridhoi dan diterima oleh Bapak Pimpinan sebagai atasan kita. Mungkin itu harapan itu ya. Jadi sekali lagi saya minta kepada seluruh teman-teman supaya betul-betul kita mengikuti kegiatan di hari ini, karena ini menyangkut masalah visi-misi sekolah kita. Jadi saya kira demikian pengantar kami, dan sebelumnya bahwa acara IHT dan perumusan visi-misi tujuan kesehatan Lembong hari ini saya akan dibuka dengan resmi. Dan pembebasan calon guru penggerak angkatan ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi sambutan dari Mas Dar selaku mewakili prasekolah hari ini. Selanjutnya cara yang kedua yaitu kita memimpin dulu. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati dengan disediakan. Setelah itu kemudian kita lanjut pada pelaksanaan visi-misi dan tujuan sekolah.
Ini juga di rekaman di sakit bulan dalamnya. Ya, gerakan dalam. Ini apa ini? Kalau ini 4 ini 2, kalau ini 2 ini 4. Ya, selanjutnya gerakan ketujuh. Tapi ada sedikit request, saya bisa ikut yang begini. Gimana? Kanan yang atas itu jangan di depan ya. Lalu begini. Jangan yang di atas. Iya. Sebentar lagi gerakan delapan. Iya, gerakan sembilan. Gerakan ke-10. 5. Oh, apa ini? Ibu tuh tidak pakai begini. Iya, Butut yang terakhir yang begini sudah begini. ya luar biasa sekali walaupun sudah menunjukkan pukul 1
Oke, ada yang lain? Karena karakter mungkin ada satu panutan, Iya, kan? karena- Berarti ini masuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Karena kebetulan orang tua saya di rumah, mau jadi terus. Iya, berarti motivasi ekstrinsik ya, karena ada panutan. Yang lain? Kayak saya nikah juga. Silakan. Oh iya, motivasinya adalah karena guru adalah seseorang yang selalu menjadi belajar sepanjang hayat. Oke. Ada yang lain? Motivasi saya ingin menjadi guru. Lagi? Oke. Meski itu tadi dua motivasi dari Bapak Guru dan Guru kita semua. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Anda untuk datang tepat waktu mengajar di dalam kelas? Apa motivasi Anda untuk tepat waktu datang mengajar di dalam kelas? Apakah karena didukung oleh kepala sekolah? Apakah karena ingin mendapat ujian? Oke, yang lain? Apa motivasinya sehingga datang tepat waktu mengajar di dalam kelas? Kalau saya lebih kepada kebiasaan, sudah jadi kebiasaan. Oke. Kerja materi, oke. Tanggung jawab, oke. Ada yang lain? Oh iya, dimulai dari diri sendiri dulu. Bagus. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu dan saya itu disebutkan tadi motivasinya untuk datang tepat waktu mengajar kelas masuk tidak di kategori ini? Atau masuk tidak di sini? Yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi motivasinya. Atau yang ini? Kalau saya yang ketiga. Yang ketiga ya. Kalau Bapak Ibu? Nah, pertanyaan selanjutnya, seandainya di sekolah tersebut, di sekolah kita ini tidak ada aturan untuk memberikan ujian, tidak ada aturan untuk dihukum, masih akankah Bapak Ibu kita masuk dalam kelas untuk mengajar tepat waktu? Masuk kalau saya. Masih? Misalnya, Pak Kepala Sekolah tidak akan menegur, tidak akan memberikan punishment, tidak akan memberikan hukuman, ya. Apakah Bapak Ibu akan tetap tepat waktu untuk datang mengajar di kelas? Masih? Kenapa? Mungkin beda-beda. Kalau saya, karena motivasi saya dari awal memang bukan karena keterpaksaan. Kalau kecuali dari awal motivasinya adalah keterpaksaan, ada alasannya. Karena itu otomatis pasti akan berpengaruh ketika yang menjadi alasan itu tidak ada. Misalnya ketika masuk karena takut sama kepala sekolah atau karena mau diberi reward, mau dihargai. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan mungkin itu tidak akan berpengaruh. Mau dia ada hukuman, mau tidak ada pimpinan, kalau itu sudah terpola dalam diri kita, ada atau tidak ada kepala sekolah, kita tetap masuk di jam kelas sesuai dengan jadwal. Berarti motivasi Bapak Ibu semua masuk di sini untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Inilah motivasi yang kita harapkan pada peserta didik kita. Timbulnya dari dalam diri mereka sendiri untuk menghargai mereka sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai apa lagi? Nilai tanggung jawab, disiplin yang menjadi role model, menjadi teladan bagi peserta didik kita. Lanjut. Nah,
Kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti kasus yang disampaikan oleh Ibu Rizka, tentu setelah ini kita identifikasi nanti ada kebutuhan tertentu yang mungkin saja tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya ada 5. Yang pertama bertahan hidup, seperti apa? Misalnya makan, minum, ya, berpakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan. Ini terkait dengan kebutuhan untuk merasa senang, ya, bahagia, gembira. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang itu terkait dengan kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang serta berkoneksi. Ya. Kemudian terkait dengan kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Misalnya kita memberikan beberapa pilihan dan mereka bebas untuk memilih. Kemudian penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, prestasi yang diakui. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal misalnya memberikan pujian, itu adalah termasuk kita memberikan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki kita. Walaupun itu kecil, ya, walaupun sekecil mungkin misalnya jempol, itu adalah salah satu yang membutuhkan mereka dengan pengakuan atas kemampuan yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini yang saya sampaikan tadi, misalnya makanan. Nah, ada studi kasus. Jadi kita akan mencoba untuk mencerita sebuah kasus, kemudian kita akan menganalisisnya, kemudian kita akan mencari solusinya. Kasusnya seperti ini. Ibu Rina, ibu wali kelas 10A, sedang bingung menghadapi salah satu tugasnya tentang Tommy. Beberapa telah melakukan Tommy yang seringkali melakukan aksi yang terkait paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, jika Anda sebagai Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, seandainya Ibu adalah atau Bapak adalah guru dari Tommy, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi Tommy ini? Mulai dari sini dulu, yang jilbab hijau putih. Misalnya Bapak Ibu punya siswa, ya, mungkin ada di program sekolah nanti membawa bekal untuk sarapan bersama. Kebetulan sebelum ini tidak suka bawa bekal, dia boleh minta terus. Nah, menghadapi ini ada salah satu momen yang melapor bahwa mereka selalu diambil makanannya. Sekarang seandainya Bapak Ibu sebagai guru dari Tommy, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian kira-kira apa alasannya si Tommy melakukan ini? Ini sama saja dengan misalnya tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, kemudian ambil pulpen temannya secara paksa, ya. Seandainya Bapak Ibu sebagai guru dari siswa tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan Bapak. Kalau saya, kita lihat yang permasalahan. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sikap Tommy, lakukan sama dia. Menurut saya kita perlu berubah. Kalau perubahannya nanti terpenuhi, tidak mungkin lagi melakukan yang sama. Nah, jadi yang sedang saya sebenarnya apa yang pernah Tommy bersikap demikian karena memang dia nuduh. Ketika kita perlu kebutuhannya, tentunya sikapnya itu tidak akan berubah lagi. Jadi itu bukan. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Dan Silakan. kalau di kasus ini kan Ibu Rina ini wali kelasnya, dia dapat pulang murid. Beberapa siswa di kelas itu kan mengeluh makan siangnya selalu ini. Kalau saya mungkin sebagai wali kelas, mungkin saya akan memanggil Tommy ini untuk ke kantor atau ke ruangan saya. Kemudian saya akan menanyakan apa
saya tidak langsung serta-merta menyalahkan dia. Saya ingin menggali versi Tony seperti apa ceritanya. Jangan sampai mungkin dia punya alasan tertentu yang kita tidak ketahui. Jadi dari situ mungkin saya akan menggali informasi apa yang menjadi motivasinya dia sehingga dia melakukan itu. Jadi dari situ nanti muncul solusi-solusi untuk menyelesaikannya. Iya, terima kasih. Selanjutnya, ya, terima kasih Bapak Ibu dan semua. Nah, tadi terkait dengan alasan Tommy, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Tidak tahu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Iya, kebetulan saya ada perhatian. Ya, selanjutnya. Jangan sampai ada di uangnya yang dari dia. Oke, betul sekali. Ini biasanya sesi kita dapatkan di sekolah kita ya. Ada lagi? Motifnya? Sudah kita ketika motifnya tidak dikasih uang. Sudah. Faktor kebiasaan itu gimana faktor kebiasaan? Faktornya gimana? Oh, sama. Oh, tidak dilakukan dari orang. Oke. Ibu Bapak ya, Kalau saya tidak ada motif lain, dan ini motifnya hampir mirip waktu saya sekolah. Jadi motif saya waktu sekolah itu memalak-malak, sebenarnya bukan karena orang tua saya tidak mampu, tapi saya ingin merasa diakui bahwa saya ini lebih, istilahnya kayak ya begitu, motivasi yang penguasaan. Saya sebenarnya orang tua saya mampu, tapi motivasi saya memang saya ingin kalau saya bicara saya semua harus menurut sini nasibnya. Saya itu mungkin salah satu mungkin curiga bisa saya itu menjadi motivasinya, motivasi penguasaan. Dia ingin pengakuan diri dan yang lain. Jadi begini, artinya masalah motif. Ya, seperti apa katakan tadi adalah sama-sama dia kan, mungkin juga kemungkinan ini juga cari perhatian. Iya, cari perhatian. Kemungkinan juga ya seperti tadi, kemungkinan juga ya seperti apa yang diharapkan tidak terpenuhi. Jadi saya kira tidak selalunya juga ya, tidak selalunya juga faktor karena mungkin orang tua tua, tapi mungkin ada juga keinginannya. Yang biasanya juga ini kan penyakit dulu. Penyakit artinya orang anak itu nakal bukan karena mungkin dia itu apa namanya biasanya nakal. Kemudian yang kedua ingin butuh perhatian khusus. Ya, kadang-kadang juga ingin tampil dia dengan lainnya atau biasanya ingin dibilang dia. Ya betul. Tapi itu dia kalau Itu dia. Kalau saya langsung langsung keluarga saya, aku bisa melaporkan di UBK. Kalau mungkin Aziza ya dengan satu temannya yang sebut saja lama, ya kawan saya. Dia itu selalu mau minta makanan, bukan minta sebenarnya. Dia tidak minta, dia langsung ambil dengan apa saja mau pulpen atau makanan. Terus Aziza menangis melapor, saya tanya. Dulu dia pernah
kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan akan kesenangan. Saya terima kasih sekali lagi kepada pemerintah semua karena sudah berhasil mengidentifikasi kebutuhan dasar peserta didik kita. Inilah yang akan menjadi dasar kita dalam melakukan sebuah penanganan masalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita pada penanganan masalah dengan melakukan segitiga restitusi, kita harus pahami dulu posisi kita sebagai guru ada di mana. Apakah dia sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai guru atau sebagai teman, guru itu sebagai teman, atau guru itu sebagai manajer. Ya. Tuh. Kita saja kita selama ini kita udah ada posisi mana? Lebih condong ke mana kita? Teman. Kalau yang lain lebih condong ke mana posisi kontrolnya selama ini? Kalau semuanya ini, Selama ini kalau saya sebelumnya lebih condong pada oke, terima kasih. Yang lain? sedikit pun. Kalau bersama penghukum, kita ambil sebelumnya ya, sebelumnya mungkin setelah mengikuti sesi ini, mudah-mudahan insya Allah semua teman-teman guru sini akan memilih posisi mana yang terbaik untuk peserta didik kita. Ya, mungkin sebelumnya saya juga pribadi mungkin pernah berada di posisi penghukum, pemantau teman, ya, Bapak Ibu juga kita semua berada di posisi yang sama seperti saya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Kalau guru berbuat sebagai penghukum, perbuatannya dengan cara apa? Menghardik, ya. Tahu ini disuruh ambil buku tidak mau. Maaf ya Bu Putri. Sampai menunjuk, ya, menyakiti, menyindir, maka hasilnya adalah dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, gitu. Dan selanjutnya bisa saja dia berbohong, ya. Kemudian kalau guru berkata ini sebagai penghukum, ya, kalau kamu tidak lakukan, kalau kamu tidak ambil buku, masa itu hasilnya akan memberontak, ya. Dia akan melakukan sama kita. Buku masuk terus, itu kan umpamanya belajar yang kita lakukan, ya. Kemudian kalau dia posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya bicara seharusnya kemarin kamu begini, ibu bicara sama kamu, hasilnya apa? Maka hasilnya siswa kita akan memberikan masalah yang kita tanyakan. Dia akan menyangkal, bahkan dia akan ngomong, ibu saya tidak begini ke saya tidak merasa. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kemudian kalau dia berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Saya capek nih ajar kamu. Dari mana saya kasih kamu? Kau tidak mengerti kan? Nah itu biasanya murid akan berkata, maafkan saya, tapi sebenarnya dia memberikan sesuatu. Kemudian kalau identitas kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, berubah membuat rasa untuk muridnya biasanya di sini tidak akan membela, ya. Maka akibatnya atau hasilnya adalah ketergantungan. Ada di buku yang membela saya. Paling buku dia tolong saya nanti kalau berapa kali kelas saya naik kelas. Paling tolong saya berbagi dengan itu. Ya, kalau seperti ini nampaknya adalah dia akan ketergantungan. Kemudian kalau sebagai pemantau, ya, pemantau misalnya gurunya berkata apa peraturannya, sudah tahu peraturan Anda? Kalau datang ke sekolah harus pukul 7, tidak boleh terlambat. Tuh, maka hasilnya adalah si peserta didik kita akan menyesuaikan kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan berbuat seenaknya.
mendalamnya. Mendalam sekali. Kemudian Haikal bilang, ya saya merasa bersalah, mereka kan ada apa ya? Saya merasa bersalah karena saya sudah tak menutupi. Apa namanya? Saya merasa bersalah karena sudah tak menutupi. Sekarang saya tanya ke kamu. Sekarang saya tanya ke kamu, untuk mengatasi itu apa yang kamu lakukan? Dia bilang, Bu, saya mau minta maaf. Saya mau minta maaf sama menutupi. 2 hari menutupi loh, 2 hari beda lagi. Dia 2 hari cari kita, mau minta maaf. Itu yang membuat saya mohon maaf ya, ini bukan dalam tulis atau apa, tapi saya betul-betul merasakan apa yang dirasakan, apa yang mereka merasakan. Jadi dia betul-betul sadar, sebenarnya dia sadar tidak salah, tapi itulah yang paling dia merasa perasaan emosional. Itulah yang saya bilang tadi, kembali lagi kita sebagai guru, apakah kita sudah berhasil identifikasi kebutuhan dasarnya apa? Dan saya merasa ya, selama ini saya belum pernah melakukan hal itu, ya. Sampai saya bilang, aduh saya ini ada sekali dosa sama siswa. Dan alhamdulillah bagaimana menutupi sudah berhasil mengumpulkan. Ya alhamdulillah itu solusinya biasanya yang tawarkan solusi ketiga, menawarkan kepada saya untuk saya mau minta maaf. Dan alhamdulillah dia pergi cari menutupi, bahkan 2 hari dia berulang kali kan tak bisa menutupi. Itu. Nah, Bapak Ibu dia semua sedikit ada mata yang keluar. Ya, kemudian lanjut ya. Lanjut sebagai manajer. Jadi manajer ini posisi kontrol ini bagaimana kita mengembalikan kesadaran siswa, mengembalikan dia punya karakter untuk menguatkan dia, kemudian kembali ke kelompoknya dengan karakter yang baru tadi. Itu yang materi yang kelima, posisi kontrol guru. Ini sangat-sangat mendalam sebenarnya kalau orang memahami kita dalam. Ada yang fotonya karena perlu dengan efek. Habis sekali. Posisi kontrol restitusi ya. Antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita berusaha menuntun anak didik kita supaya dia berusaha mencari solusinya. Dan itu saya berhasil buktikan di kasusnya kemarin. Itu saya berhasil buktikan. Dan sebaiknya memang kalau kita mau menangani masalah, kita gunakan ini segitiga restitusi. Seolah pasti masalahnya akan berhasil. Ya. Nah ini kemarin yang saya coaching si Haikal. Mungkin Mudina bisa jadi saksi ya. Kemarin ini waktu saya coaching Haikal, ya sebagai manajer kita melakukan sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jangan kita salahkan. Memang kamu salah tidak. Ada mungkin seperti yang katakan Pak Edi tadi, ada kalimat-kalimat yang akan kita misalnya letakkan untuk menstabilkan identitas dan juga perasaan. Saya tahu tidak semuanya manusia itu tidak semua manusia itu bersama. Ibu juga pernah salah, ibu juga pernah berbuat salah, ibu juga dulu tapi sudah dulu salah pengertian. Kemudian selain itu posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dalam diri sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, segitiga restitusi ini mungkin pada tahu tadi segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah konsep manajemen kelas, ya, konsep manajemen kelas yang dikembangkan oleh seorang peneliti ahli yang namanya Dian Gosen berdasarkan teori disiplin positif. Tujuan utama dari segitiga restitusi ini adalah membantu siswa memahami dampak perilaku mereka, kemudian memberikan hukuman yang rusak dan mengembangkan tanggung jawab secara pribadi.
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak mungkin orang benar semua, benar terus, tidak pasti ada salahnya, kan? Itu adalah proses pembelajaran, di mana bahwa yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Menstabilkan identitas bahwa berbuat salah itu hanya manusia. Ini contoh-contoh kalimatnya. Manusia yang berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah contoh-contoh daripada kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita gunakan dalam menangani masalah yang merupakan segitiga distribusi dengan tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya, ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Tuh. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu sudah bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu misalnya. Nah, validasi tindakan masalah untuk tahap kedua dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan berdasar dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan memilih murid atau anak. Ini contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah, kemarin di kasus Haikal tuh ya ada alasan kenapa dia melakukan itu. Tidak perlu saya ungkapkan di sini, ya. Hanya memang salah ini yang dia menyatakan ada alasan. Kemudian apakah kamu belajar dengan cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, ini misalnya kalau beberapa kasus yang kebutuhannya. Nah, setelah tahapan kedua, tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi harapan kita itu ada motivasi dari dalam dirinya. Harapan kita sama dengan mendapatkan motivasinya ibu bapak. Bapak ibu bukan karena mau dipuji, bukan karena kamu mendapat teman, tidak, tapi karena ada kesadaran diri. Oke. Ini contoh-contoh kalimat yang mana diterjemahkan. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat menjalankan konsep-konsep yang tadi. Ya, demikian dari saya. Semoga dapat menginspirasi agar berdekatan, semoga tergerak, berhasil bergerak, dan mari bergerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuknya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. 5 peraturan yang akan diterapkan dalam Ini posisinya Bapak-bapak dan Ibu sebagai siswa. Ya, sebagai menteri kami sebagai guru. terserah Bapak Ibu. Pokoknya ada usah dulu bilang positif, silakan buat saja. Isi dulu peraturan, biar kalimatnya tidak bagus. Sudah ada? Karena ini kan yang pertama itu Sudah ada? munculkan peraturan saya, nanti dirubah menjadi kalimat positif. Nanti kan ada tahapan. Jadi Iya. Bapak Ibu silakan Pertama buat dulu, yang pertama dulu. munculkan peraturan yang interpretasi. Munculkan peraturan dulu. Silakan Bapak Ibu buat. Silakan Bapak Ibu guru semua menuliskan kalimat. Kami minta saja peraturan yang mungkin nanti akan diterapkan di kelas. Peraturan apa saja silakan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, Anda semua dalam posisi sebagai murid dan kami minta sebagai guru. Silakan Bapak. Itu saja apa yang peraturan apa yang kelima. Ya, cukup 5 saja. Sudah. Kalau terlalu banyak 5 biar 3 apa-apa. Kan kita hanya praktek saja. Yang penting ada. Yang penting Yang penting ada. 3 saja. 3 saja. Bisa saja supaya lebih. Supaya nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan ini di kelas. Kebetulan kan mau dekat tahun pelajaran baru ya. Iya. Ini kesempatan sekali pas tahun pelajaran baru langsung kita bikin memang keyakinan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi, Kemudian mungkin bisa diberikan apakah boleh untuk semua guru? Boleh. sama-sama. Semua guru
pelan-pelan sebelum guru masuk. Biar sakit tidak apa-apa. Curah dulu ya. Curahkan dulu apa? Masa mentahan. Oh tidak. Masih ada lagi? Oke, cukup ya. Sudah. Masih ada 3 orang lagi. 4 saja. 4 orang lagi. Sebenarnya di dalam pikiran Bapak Ibu ini banyak sekali aturan yang menerapkan, Pak. Tapi ini posisinya sebagai jangan posisinya sebagai guru. Ibaratnya kita ini adalah siswa. Ya. Tapi bermanfaat untuk guru juga. Saat ini adalah posisi sebagai siswa. Saat ini di sebelah sini. Nanti setelah pasal ini boleh terapkan. Jadi kalau dalam pembuatan kesepakatan kelas itu upayakan surat pendapatnya jangan dari kita hanya yang mengarahkan. Jangan kita bilang tiga kita yang berikan murni kita ada surat pendapat dari supaya nantinya ketika disepakati tidak ada penekanan dari kita karena mereka yang menyepakati dari mereka untuk mereka dan hasilnya juga buat mereka. Dan dalam pasal selanjutnya supaya Kalau selama ini kan kita yang bikin, itu dia salah. Makanya sebelum kita bikin ini kesepakatan, kita harus beri mereka penguatan bahwa tujuan pembuatan keyakinan kelas adalah itu yang harus dipancing dulu. Kalau saya malah ada bisa bikin itu tidak boleh bukan makan, tidak boleh makan. Kalau minum bisa, kalau makan itu tidak boleh. Oke. Tergantung cara kita mengarahkan. Budina. Oke, daftar saya di depannya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, silahkan ubah kalimat yang Bapak Ibu tuliskan menjadi kalimat positifnya. Mungkin bisa kita dengarkan dulu masing-masing. Atau boleh ya, boleh silakan didengar. Poin pertama itu membayar iuran kelas tepat pada waktunya. Poin kedua, tidak menyimpan atau membuang tempat atau bekas makanan. Poin ketiga, patuh dan taat kepada setiap peraturan yang sudah disepakati.
Jadi Terima kasih, lanjut. Ini kan masuk kelas Saling menghargai, maksudnya itu saling menghargai kesamaan. Yang kedua, kasih waktu. Yang terakhir itu menjaga kebersihan di dalam kelas. Terima kasih. Masuk kelas tepat waktu, dilarang kembali. Pada saat pembelajaran Yang pertama saling menghargai, yang kedua bermanfaat dengan setiap guru, yang ketiga tepat waktu sebelum proses pembelajaran. pertama membawa sampah pada tempatnya juga menjadi bersih sekolah. Kedua, tidak boleh bermain handphone pada saat proses pembelajaran. Saya satu saja, saya itu tepat waktu pada saat proses pembelajaran. Sekarang siswa itu sudah ada di ruangan sebelum gurunya masuk. berarti dalam kakek jelaskan. Ya, itu untuk tahapan yang jelaskan dan untuk menjawab pertanyaannya. Tahapan apa yang dilakukan itu tadi tahap pertama coba pendapat. Karena sudah coba pendapat, sekarang kita bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu Dina nanti masuk ke kelompok 3, 2 ya. Bu Dina nanti masuk ke kelompok 2. Nanti masuk ke Oke, maknanya sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, Bapak Ibu mengubah peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Namun apabila kalimat dalam peraturan itu sudah positif, sudah dianggap positif, tidak usah timbang. Misalnya nomor 1, maka hadir tepat waktu itu kan sudah positif. Kalau negatifnya itu jangan terlambat. Ya begitu. Itu kan diubah. kalimat negatif. Kalau sudah positif ya tidak perlu diubah. Misalnya, jangan terlambat masuk kelas, berubah menjadi hadir pembelajaran tepat waktu. ya, dan langsung sebisa mungkin menghindari kalimat yang negatif. Jangan, tidak boleh, dilarang. Kurang, dilarang. Itu kalimat-kalimat positif apa negatif. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu, langkah ketiganya itu kira-kira dari peraturan-peraturan yang Bapak Ibu jabarkan tadi, misalnya masuk kelas tepat waktu. Nilai apa itu? Disiplin. Ya, itu tulis. Disiplin dengan keyakinan kelas. Kalau yang awal tadi ini masih kesepakatan kelas, masih peraturan. Ini sudah masuk di tahapan keyakinan. Dilihat berkaitan misalnya bawa sampah pada tempatnya berarti nilai kewajiban apa? Betul. Tahapan dari kesepakatan kelas pendalaman. Siswa yang sering keluar masuk harus ada kesepakatan maksudnya. Siswa yang sering keluar masuk, mungkin begini maksud kalimatnya meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Oke? Meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Ya, kalimat positifnya. Positifnya seperti itu. Meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas. Sudah dicarikan nilai kewajibannya. Boleh 2 peraturan 1 nilai kewajiban. Tidak masalah. Bisa. Bahkan bisa semuanya itu hanya punya satu nilai. Tidak masalah. Jadi contoh nilai kebajikan itu seperti yang dipaparkan di Pasuki. Ada saling menghormati, ada keselamatan, ada kesehatan. Kalau contoh makanan itu ada nilai kedisiplinan. Itu nilai kebajikannya, keyakinannya dalam. Sudah dilihat nilai kewajibannya. Kalau sudah, kita masuk pada tahapan yang keempat, yaitu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya kita ambil satu nilai kewajiban, misalnya
bikinkan dua setelah bentuk kalimat positif tadi Ya. menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita ambil. Setelah itu kita bikin dua tabel nanti, tampak seperti tidak tampak seperti, sehingga ada perbandingan. Kita membuat sebuah tabel. Jadi kita membuat tabel contoh konkretnya ini yang misalnya ya, contoh misalnya di kolom pertama adil tepat waktu pada saat pembelajaran dimulai. Nah, contoh yang tidak tampak sepertinya itu ya misalnya tidak terlambat. Misalnya tabel yang saya maksud yang seperti ini. Misalnya kita ambil satu nilai yang dibacakan apa? Misalnya disiplin. Kita ambil satu nilai yang dibacakan disiplin. Kita buat tabelnya ada dua tabel. Ada tabel PS tampak seperti dan tabel PTS tidak tampak seperti. Misalnya di tabel PS karena kita ambil nilai disiplin yang dibacakan disiplin. Misalnya satu. Apa yang berkaitan dengan disiplin yang tampak seperti? Misalnya datang tepat waktu. Itu kan tampak seperti. Sesuatu dengan Ini mungkin yang belum terlalu dari teman-teman ini. Oh iya. Jadi sebenarnya ini TS ini tampak seperti contoh yang siogianya. Iya. Seharusnya bagaimana? Ya, seharusnya. Ini yang sudah tampak seperti ketika tidak ini yang tidak sebenarnya. Nah, cuma bahasanya tampak seperti tidak tampak seperti hanya istilahnya. Ya, Bapak Ibu, intinya begini. Setelah tadi sudah mengubah kalimat positif, kan Bapak Ibu memilih dari kalimat positif itu Ada menjawabkan nilai nilai ya. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih satu saja, satu nilai yang Bapak Ibu mau buatkan. Ambil, baru buatkan tabel yang ini. Disiplin kah? Misalnya Saling nilai menghormati kah? saling menghormati kan nilai hormat tampak seperti datang tepat. Kalau mau istilahnya ini positifnya. Ini nilai disiplin ini. Tidak tampak seperti itu nilai negatifnya. Kalau yang kedua nilai saling menghormati. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi Saling menghormati. apa yang terlihat nanti, yang terlihat diharapkan dan nilai positifnya. Jadi simpelnya begini, tampak seperti itu adalah nilai positif, tidak tampak seperti itu adalah nilai negatif. Kalau yang terakhir mungkin nilai tanggung jawab ya. Ini nilai kebajikan tanggung jawab yang ketiga. Hanya istilahnya saja. Kalau dulu orang bilang contohnya, contoh yang benarnya, contoh yang tidak benarnya. Nah ini dulu menjadi tampak seperti, tidak tampak seperti. Yang diharapkan dengan yang tidak diharapkan. Nah itu. Dibuat dari mata. Seperti yang disampaikan ini yang di slide-nya Pak Suki, itu yang pertama itu contoh nilai kebajikan disiplin. Tampak sepertinya adalah tampak lepas waktu, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Yang kedua itu adalah nilai kebajikan saling menghargai. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian yang tidak tampak sepertinya asing kepada teman dan guru. Yang ketiga itu nilai tanggung jawab. Tampak kalau orang tanggung jawab ini kita bagaimana? Mengembalikan barang, teman kita tanggung jawab. Yang TTS-nya tidak tampak sepertinya tidak kembalikan. Jadi tergantung nanti di kelas Bapak Ibu mau ambil berapa nilai kebajikan. Jadi kita dari peraturan kelas menjadi kalimat positif menjadi sebuah nilai kebajikan, dan nilai kebajikan itu kita katakan lagi menjadi TS dengan TTS. Itulah nanti yang menjadi pemuatan keyakinan kelas. Tampak seperti misalnya itu tadi apa yang kita. Jadi nanti kita tampak seperti ini bukan dari kita. tampak seperti kan ini nilai disiplin Ini harus nanti. Kalau dulu kan tampak seperti kamu melambat melanggar tidak tampak seperti negatifnya. Jadi lebih kepada kayak peraturan yang mereka buat, mereka yang ini ketika itu tidak dilaksanakan, maka dia merasa dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia sepakati. Ya, Tampak seperti ya diberi beban dalam bertanggung jawab. jadi situ bisa datang tepat tidak tampak itu nilai negatif saja. Berarti Jadi nanti itu terus kata tidak ada lagi muncul lagi kamu melanggar kesepakatan kelas semua, itu lagi model di kelas. Keyakinan kelas apa yang belum kamu penuhi? Nah, di situ larinya karena mereka jadi saya punya nilai keyakinan kelas tentang disiplin itu. Yang mana itu? Yaitu tidak hadir tepat waktu. Jadi lebih kepada bukan menjas anak-anak bahwa kamu melanggar. Dulu kan kesepakatan kelas melambat turun kedua, sanksinya ini sekarang tidak. Ditanya dulu, keyakinan kelas apa yang kamu belum penuhi? Oh misalnya tidak, misalnya dia ke kantin, keyakinan
keyakinan kelas, disiplin untuk apa itu disiplin? Tidak penuhi di situ, tidak hadir tepat waktu. Jadi lebih kepada dia kayak dibuat dia merasa bertanggung jawab terhadap keyakinan. Baru kan ya, kalau terlambat berdiri dulu. Kalau gitu, jadi kesepakatan itulah bagusnya kayak gitu. Kalau sudah, sekarang kita ke langkah yang keempat, mendiskusikan mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tadi. Sudah tadi yang keempat. Sudah ya. Oh yang kelima. Jadi yang kelima, setelah yang keempat kita yang kelima. Berdiskusi dengan seluruh warga. Ini yang penting yang kelima ini. Yang kelima ini kita dari namanya tabel berbeda. Jadi ada banyak ada sih. Yang ada lagi yang namanya tabel Y. Ada terdengar, ada terlihat, ada perilaku. Kalau yang terdengar, misalnya ya, ini disuruh sebagai model bicara. Dulu Kita dengar kelas. ini harapan kita akan terbentuk karakter ini. Dulu seseorang itu Atau begini, mesti sama orang atau kita dengar. Saya punya problemnya. Sebentar saya kembalikan. Itu kan sudah terbentuk terbentuk. Tinggal di penguatan perannya atau penguatannya di situ. Jadi itu hasilnya nanti dari keyakinan kelas itu akan bagus seperti itu. Ada yang terlihat. Atau yang saya berikan contoh tentang nilai tanggung jawab. Sekarang coba kita mencontoh nilai disiplin. Kalau yang terdengar itu biasanya seperti apa? Misalnya anak-anak yang kita lakukan disiplin. Ayo teman-teman kita masuk. Iya, dengar itu. Sekarang jamnya 2:30. Ayo kita masuknya mas sebelum guru masuk. Ya, yang terlihat anak-anak masuk ke dalam kelas. Berlarian di kelas. Perilakunya apa yang kita harapkan dengan Mereka disiplin? rapi. Mereka sudah Teratur, ya, teratur di kelas. siap ke dalam kelas, siap kelak. Pokoknya pembelajaran bukunya sudah siap. Iya, artinya sudah siap. Pokoknya bunga suci masuk aja. Tidak lagi dicari-cari. Iya, jadi yang terdengar, ayo misalnya ibu Asuti mau masuk Berjalan dengan jalan. Ayo masuk kelas jamnya. Teman-teman ayo kita masuk sudah jam bunga suci. Jadi yang terdengar itu anak-anak itu tadi. Kemudian yang terlihat anak-anak sudah masuk ke dalam kelas, sudah teratur. Dan perilaku apa yang diharapkan? yang menghargai guru. Nah, misalnya ini kan dulu kita lihat ini nilai apa yang kita menggunakan tadi? Disiplin, ya toh? Berarti kalau berkaitan dengan disiplin, anak-anak masuk sudah rapi, toh? Ya sudah siap, ya ketika wasit masuk, anak-anak memberikan salam, itu Sudah yang- siap disiapkan. itu mungkin yang bisa kita lakukan dalam menyusun keyakinan kelas. Menjalankan peran. Nah, kalau kita mau evaluasi, kalau sudah sampai di sini, kita tentukan apa namanya bagi masing-masing Kita kelas. angkat Sekarang tinjau kita dari tinjau waktu ke ulang. waktu apa yang perlu Apa yang direvisi, perlu diperbaiki direvisi, lagi, ditambahkan. Seperti itu dalam menyusun keyakinan kelas. Ya, yang terakhir Bu Rizka mungkin sudah mulai kena ya. semua Tadi Bu Rizka kan pemahamannya seperti keyakinan kelas itu. Makanya tadi sempat ada satu masuki keyakinan kelas dengan kesepakatan peraturan kelas itu sama atau tidak? Kita sudah jawab itu Bu Rizka. Ini kayaknya harus di kesepakatan kok. Nah, ini baru peraturan. Peraturan. Tapi sudah ada dia sebenarnya. Tinggal dibuat kalimat positif. Ya, Ini lebih kepada peraturan kelas. Kesepakatan Iya, kelas, kelas. kelas disiplin, Peraturan. waktu, berpakaian rapi, menjaga belakang, Iya. saling menghargai, Iya. sudah positif semua cuma satu Dirubah semuanya. yang disiplin. Hanya ini kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas, nilai kebaikan, nilai tidak dipetakan nilai. ini bagi bagusnya Nah itu. Kalau sudah ibu buat sudah betul nih kayak Tinggal dilanjutkan lagi. Jadi kalau perlu di setiap sisi ruangan boleh dikasih cantik-cantik saja. Nah ini kan disiplin. Ini kan nilai disiplin. Kemudian menjaga kebersihan di kelas, toh? Apakah ini dokter? Keamanan dan Oh berarti nilai keamanan. masuk nih misalnya kita lihat juga.
tinggal dibikinkan lagi keyakinan kelas Kalau kita. itu pada saat pada kalimat sebelumnya mendengarkan sama-sama tadi. Ya, sudah bagus ini. Tinggal saja kalimat terakhir. Jangan lupa sama Buang sampah pada tempatnya. Oke, begini. Tinggal dilanjutkan. Tahapannya tadi begitu bagikannya memperhitungkan TS dengan TPS. Sudah pun itu. Tinggal ya, kalau mau detailkan di depan Jadi sebuah keyakinan. kelas. Ada yang masih bertanya? Oh, boleh semua? Saya udah tanyakan. Sekarang aku berapa? Bapak Ibu, mungkin karena sudah selesai. Karena kami Tidak begini, mudah-mudahan output dari ini nanti kalau Bapak Ibu guru bingung, kami bukan menggurui tapi posisi mungkin sebagai coaching teman-teman saling lagi. Bagusnya karena ini kan di awal tahun pelajaran baru, bagus sekali kalau semua guru mata pelajaran punya keyakinan kelas. Akan pasti kita rasa dampaknya kepada anak didik kita. Ada berbeda mungkin dengan yang lalu-lalu. Dan itu mungkin karena kita berkolaborasi, ada Pak Suki, ada Umar, ada saya itu. Kalau teman-teman bingung, selama masih ingin berkomunikasi, pasti kita saling membantu untuk membuat keyakinan kelas ini supaya sama-sama kita berkolaborasi. Ya kan, kebetulan di sekolah kan sudah ada kabar. Ya, ada bertanya. Nanti kita diskusinya di situ. Apapun masalah yang kita ada bersama, di lokal saya punya masalah, punya masalah, bapak punya masalah, nanti kita diskusikan di situ. Jadi itu gimana global, supaya kita cari solusi sama-sama atas atau problem yang kita hadapi. Terima kasih. Saya tutup. Oke, mungkin sebelum kita menutup, cuma Kata terakhir. 3 menit kita proses. Standar dosa. Prosesnya, Bukan. insya Allah gampang. Apalagi istilahnya mas? Hanya proses. Kirimnya dia itu. Bisa kan udah kita. Oke. Ada yang 100? Salah pun. Jadi kalau tidak mampu di atas
supaya ketika kita tidak kalau hukuman kan Iya 100. Berapa kemarin 100? Kami jelas. Terlalu. Bapak Ibu ya, mungkin untuk link referensi yang paling untuk saya dengan masalah ini. Nanti sama-sama bisa kita Sudah ada yang dapat nilai 100? Nah, saya minta tolongnya nanti sebentar malam saya kirimkan linknya berapa juga untuk terkait dengan referensi yang sudah saya lakukan adalah yang pembahasan dan materi saya hari ini. Saya minta tolong nanti diisi. Oke, Bapak Ibu bisa lihat hasil post testnya itu dari 4 yang menjawab rata-ratanya sudah 80. Tadi 48, sekarang sudah 60. Sudah di atas angka MI SMA 1 itu. Nah, itu lagi 76. Oh berkurang ini ya saya jadi kurang. Tadi yang pertama berapa tadi? 11. Ini tuh ya garis itu sih. Binus tadi 12. Yang tidak pernah sengaja. Sudah habis semuanya? Mati jangan jangan. Itu iya dari awal restitusi. Sebentar malam. Sebentar ini harus memastikan semua ada apa dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terusin.